Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murqi'atin assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa likulli wijhatin wa mu'aliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikum wa jami'an innahu ala kulli syai'in qadir. Terima kasih kepada anak didik kami yang amat bahagia. Kali ini kita samakan saja. Kita di sini sahabat. Tahu nggak apa itu sahabat? Tahu nggak apa itu sahabat? Nggak tahu sahabat ya? Kalau teman, terkadang ada teman makan teman. Ada nggak sahabat makan sahabat? Ada. Oh, sakitan mana? Teman makan teman apa sahabat makan sahabat? Sahabat itu kemana-mana udah bareng terus. Tiba-tiba apa? Ya. Jadi kita di sini sahabat. Kalau biasanya sahabat itu ketika curhat itu mudah masuk apa enggak? Mudah masuk ya. Kalau enggak mudah masuk itu sahabatnya jahat banget. Udah curhat panjang lebar. Hah? Kayak ngomong apa? Udah panjang banget curhatnya, enggak diperhatiin. Sakit enggak? Kali ini di pertemuan kita pagi hari ini kita akan membahas tentang leadership. Apa leadership itu? Apa? Leadership itu kepemimpinan. Kalau dalam bahasa Arabnya imam. Apa imam? Nah, imam itu pokoknya yang di depan itu namanya imam. Imam itu adalah pemimpin. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi, ada enggak dari CV saya yang ingin ditanyakan? Tahu CV? CV tadi yang dibacakan oleh beliau Mas siapa? Mas Rian. Itu namanya CV, riwayat hidup. Kalau tidak ada, kita di sini mau bermain dulu apa langsung ke materi? Hah? Ke materi? Saya aja nggak masuk materi saya. Gimana jelasinnya? Ya, leadership, kepemimpinan, silakan ditulis. Leadership. Gimana tulisannya leadership tuh? Coba yang bawa HP browsing dulu, saya juga nggak tahu tulisannya gimana. L-E-A-D-E-R, leadership. S-H-I-P, sip. Pokoknya sip banget. Sudah? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu berasal dari kata pemimpin. Boleh ya, boleh dicatat, boleh enggak. Nyatetnya semaksudnya saja. Kalau kayak gini kesannya materi banget kayak udah sekolah aja. Ya. Pemimpin itu dilahirkan dan dipelajari. Pemimpin itu dilahirkan dan dipelajari. Apa buktinya kalau pemimpin itu dilahirkan? Apa? Ini dari MTS Riau Priangan ada? Biasanya yang berbau-bau apa keislaman gitu udah maksud MTS itu. Kepemimpinan itu dilahirkan. Apa maksudnya dilahirkan? Gak maksud. Dilahirkannya itu dikeluarkan oleh ibumu itu dilahirkan. Ada nggak yang ditetaskan? Dilahirkan semua toh? Dilahirkan semua. Ada nggak yang ditetaskan? Siapa yang ditetaskan? Sundokan. Ya, semuanya di sini dilahirkan. Itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atas'alu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuh, dasar kepemimpinan. Kamu orang ini dilahirkan itu untuk pemimpin, untuk menjadi orang yang bisa memimpin. Seburuk-buruknya pemimpin itu dia yang hanya bisa memimpin dirinya sendiri.
Coba mas-masnya yang di belakang itu, kamu lihat mas-masnya itu, mereka itu adalah calon-calon pemimpin kalian. Aminin dulu, mana tahu ada yang dapat di kelas ini. Dari rumah niatnya apa? Angkat tangan yang belakang sendiri itu. Niatnya dari rumah apa? Apa mas? Niatnya dari rumah? Oh, niatnya main. Berarti pulangnya bawa yang habis main-main. Ya, mas yang baju putih, niatnya apa kesini? Waduh, kamu pernah sholat nggak? Saya niat apa? Saya niat ngalalin kamu. Udah ada niat itu. Niatnya apa mas? Usahakan ya, kalau dari rumah niatnya ke sini menuntut ilmu. Pulang-pulang membawa ilmu. Kalau ke sini berangkatnya mencari jodoh, pulang-pulang bawa jodoh. Jangan dulu terlalu cepat untuk kalian. Kasihan kami berdua, saya dan Bang Juri ini dan Pak Juri. Masa kami belum, kalian udah duluan. Oke, itu yang dimaksud dengan pemimpin dilahirkan. Yang artinya gini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwasanya aku hendak menjadikan manusia itu khalifah, seorang pemimpin di muka bumi ini. Kemudian malaikat ini nggak langsung deal, dia protes dulu. Wahai Tuhanku, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan manusia itu sebagai perusak, sebagai penumpah darah di muka bumi sana? Kemudian Tuhan menjawab lagi dengan bijak, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi coba lihat, terkadang kalau seorang pemimpin itu tidak mempunyai ilmu kepemimpinan, lihat, bagus apa enggak proyek kepemimpinannya? Hah? Bagus tidak? Tidak. Nah makanya itu disinilah kalian disiapkan. Oke, silakan ditulis 4 sifat kepemimpinan. 4. Bahan enak-enak di rumah. Nah, dah ya. Jadi nanti silakan kenalkan dulu sini satu. Siap? Ya, biasanya yang banyak fokus ini yang laki-laki. Fokusnya tinggi. Ya. Siap yang laki-laki? 30. Yang penting jangan nomor kamu. Kita coba yang depan dulu. Nomor 8. 11. Mana 11? Nah, kamu sebutin lagi. Seandainya 6. Itu berapa? Masuk? Udah ya main-mainnya, sekarang langsung maju ke depan. Langsung nanti saya tanya di depan sini. Nomor 11. Kamu bilang nomor berapa aja bebas, yang penting jangan nomor HP kamu. Ya. Nomor 16. 20. Mana 20? Udah sini udah. Udah sini 20 di sini, kelamaan ini. Maju depan sini, Mas. Udah. Ya udah, kalau nggak berani maju kita langsung ke materi. Baiklah, 4 sifat kepemimpinan. Yang pertama adalah sidik. Ini kepemimpinan yang ada nggak yang namanya sidik? Apa artinya sidik itu? Sidik apa artinya? Sidik. Besok kalau punya anak dinamain sidik biar tahu artinya sidik itu apa. Sidik itu artinya benar, berkata jujur. Sidik itu benar, kalau berkata-kata itu jujur. Ada nggak padanya yang bernama sidik? Di rumah jujur nggak kalau kata-katanya? Yang kedua itu tablik. Tablik itu apa artinya? Menyampaikan. Sidik, tablik, amanah. Yang selanjutnya yang ketiga, amanah, fatona. Itu staff. Kalau kamu singkat itu staff. STAF. Staff. Sidik, tablik, amanah, fatona.
Kalau kamu sudah bisa, 4 ini kamu patrikan dalam diri kamu, kamu tanam dalam diri kamu, insya Allah nanti kamu bisa menjadi pemimpin. Yang pertama kita jabarkan dulu. Sidik itu berkata jujur. Nah, ini kesalahan pada diri kita. Kadang diri kita itu hidup itu yowis. Intinya hidup itu harus punya cita-cita. Entah jadi, kalau pernah lihat Upin Ipin, ya cita-citanya ada yang astronot, ada yang tukang sampah, tukang bersih sampah siapa? Visi. Ada nggak ya belakang ingin kayak Visi? Nggak ada ya. Itu cita-cita paling mulia pokoknya. Pokoknya kalau bisa usahakan dulu, yang tinggi dulu. Nanti di wakil presiden, jadi menteri, jadi itu. Kalau cita-citanya cuma jadi RT, tahu RT? Meleset jadi hansip, terlalu pendek kalau RT. Jadi cita-cita itu yang tinggi dulu, jangan terlalu yang rendah. Hidup itu harus optimis, jangan pesimis. Nah, jadi pesan saya dari sekarang, pikirkan cita-cita kalian masing-masing. Nanti keluar dari sini, saya ini mau kemana dan mau jadi apa. Itu setidaknya hidup itu kita ada harapan. Enak nggak kalau punya harapan? Enak? Enak nggak Mas Angga kalau punya harapan? Enak. Apalagi kalau harapannya itu tercapai. Tapi kalau harapannya tidak tercapai, kita jangan frustasi. Setidaknya kita sudah punya harapan. Yang kedua, tablik. Tablik itu apa? Ini loh tablik. Saya menyampaikan. Nanti ketika kamu pemimpin yang paling rendah di sekolah ini adalah ketua kelas. Nah, ketua kelas itu dari kantor dapat amanah seperti ini contohnya. Mas, umumkan ke kelas kamu besok suruh bawa training. Tapi dia nggak dengar, diumuminnya ke kelas suruh bawa arit. Nyambung nggak? Bawa arit semua. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik. Besok suruh bawa training, ya bawa training. Besok suruh bawa kolor, berarti bawa kolor. Tahu kolor? Langsung. Siap? Kita akan bermain. Nama permainannya dulu saya sudah kasihkan ke kakak-kakak ini. Namanya jingkrak jing. Jingkrak jing. Jingkrak jing ya. Nanti ketika saya bilang gini, tuh, jingkrak jing ke depan, oke? Kita mulai. Ini nggak sampai belakang sih, jadi saya nggak bisa lihat ke belakang. Jangan pegangan kursi. Yang pegangan kursi langsung maju ke depan. Ya. Ikuti dulu saya. Aku ini anak peserta didik baru, yang sehat dan kuat, batu baterai ABC, kuat, sehat dan tahan lama. Sekarang kepalaku. Nah, langsung ya, kalau kepalaku, jingkrak jing, oke? Kepalaku, pundakku, jingkrak jing. Pede saja, hidup itu harus pede. Kalau nggak pede, aduh, gawat. Kita mulai langsung. Kepalaku, lututku. Oke, cincin masuk ke depan. Oke, sudah. Lutut kaki. Langsung lagi balik. Kepala, pundak, lutut kaki. Dengan yang terlalu. Nah ya, pasti lagi dulu kembali. Saya Mustafa Al-Hulayin. Ada yang kenal nggak?
Itu seorang penyair indah Mesir, ya. Seorang penyair indah Mesir itu pernah mengatakan seperti ini. Inna biya disubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Apa artinya? Sesungguhnya di tangan-tangan pemudalah letak urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah letak kehidupan umat. Kalian ini muda apa tua? Muda apa tua? Nah, kalau muda berarti harus semangat. Kemudian Ki Hajar Dewantara. Tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara. Tahu apa tidak? Kalau nggak tahu itu bapak saya. Ya, Ki Hajar Dewantara itu adalah. Jadi saya cukup puas. Berarti ini nanti pulang ini udah paham semua. Enak saya. Bingungnya kalau ada pertanyaan. Waduh, nanti yang tak jelasin sama yang dijawab kembali nggak sama gimana? Nah, ada nggak yang bertanya? Tidak ada. Ya. Kalau jadi pemimpin itu gimana sih caranya buat ilangin rasa grogi pada saat kita bicara di depan? Yes. Yang pertama gini nggak? Apa kebalik? Cowoknya pede semua kalau ngomong di depan cewek. Caranya itu ada tutorialnya. Tutorial berbicara di depan. Nanti buka di YouTube. Udah jawabannya di YouTube. Oh, tidak, saya jawab ya. Jawabannya yang pertama, kamu ketika berbicara di depan orang banyak ini, yang pertama, kalau untuk pemula jangan dilihat matanya. Paham matanya? Matanya yang belakang mendulu, kamu minder lah yang di depan. Dadanya sini setengah badan, jadi nggak langsung gini. Kalau sekarang nggak masalah mau lihat lama gini nggak. Jadi udah sering aja. Jadi yang dilihat kalau bisa jangan matanya. Kemudian trik yang kedua, punya cermin di rumah? Di rumah apa di sini? Oh di rumah. Kirain di sini bawa cermin. Nggak usah ya, nggak usah bawa cermin. Banyak tuh cermin, banyak kaca. Kamu ngomong dulu di depan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu lihat muka kamu. Waduh, muka saya ini kalau kayak gini nih, orang nanti saya ngomong percaya nggak ya? Orang salamnya ada udah grogi. Assalamualaikum. Jadi usahakan kalimat yang pertama kali itu meyakinkan untuk para pendengarnya. Usahakan pertama belajar dulu di depan cermin. Yang kedua jangan lihat langsung matanya. Ya, itu yang kedua. Mungkin itu yang untuk pemula, nggak apa-apa. Nanti kalau sekiranya ingin lebih mendalami itu ada di YouTube. Punya Mbah loh, punya Mbah nggak di sini? Punya Mbah YouTube punya. YouTube-nya digunakan dengan sebaik mungkin. Ya Mas Rizky, mana Mas Rizky? Mana? YouTube-nya digunakan untuk hal yang sebaik mungkin. Oke. Terus selanjutnya punya Google, silakan browsing di Google. Kita itu hidup di era zamannya wong enak. Tidur saja sudah dapat ilmu. Kalau kamu kesini gak nyari ilmu, enak di rumah. Pasang kipas, langsung tidur, buka HP, udah ada ilmu. Di sini udah lengkap. Kemudian yang selanjutnya, udah capek belum? Udah. Kalau udah capek, siapa yang capek angkat tangan? Mana? Saya ingin lihat wajah yang capek itu kayak mana. Yang capek angkat tangan. Aduh, belum ada yang pede. Kalau dulu saya sudah ada yang capek, saya angkat tangan. Saya Pak capek. Nanti kan ada sekiranya. Udah Mas istirahat dulu. Apa gimana? Di sini berarti nggak ada yang capek. Semuanya masih semangat. Oke, selanjutnya bekal pemimpin. Kalau nanti kamu jadi pemimpin itu saya sampaikan kepada kalian pada hari ini karena saya materi kita Muhammadiyah pada selanjutnya. Jangan bilang-bilang ya rahasia. Kamu sudah pernah mengenal kata Muhammadiyah belum? Hah? Jawab yang jujur. Kamu sudah pernah mengenal kata
Pernah membaca, pernah? Nah, pernah membaca belum? Pernah di mana? Depan itu loh, Aliyah Muhammadiyah kan gitu ya. Atau di depan ada papan depan rumah saya itu pimpinan cabang Muhammadiyah kan. Itu kata Muhammadiyah. Saya kira kata Muhammadiyah itu kalau orang dipikir secara begini biasanya. Nah ini tuh kayak gini. Muhammadiyah biasanya orang kaum yasinan. Biasanya kan gitu ya. Mati orang diselamati kan itu biasanya kan. Kemudian kalau Jumatan adanya satu orang hanya sekitar itu aja yang ngerti Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu Pak, orang yang nggak pernah yasinan, nggak pernah selamatan, nggak pernah tahlilan, nggak pernah rawasnya. Nggak kayak gitu diam-diam saja. Mesti kamu ngertinya kayak gitu, ya? Itu bukan kayak gitu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi, sebuah perserikatan, kumpulan manusia yang mempunyai tujuan tertentu, ya, yang mempunyai tujuan tertentu. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk meninggikan agama Allah. Jadi kalau kalian siap memperbaiki nama baik agama Islam, siap kira-kira? Bagaimana cara ikut serta memperbaiki agama Islam? Paling tidak sekelas kamu adalah gunakan akhlakul karimah. Tahu akhlakul karimah? Siswa Muhammadiyah berakhlak yang mulia, yang baik. Akhlak yang baik diantaranya ya, satu, gunakan sopan satu, tidak menggunakan hal yang dilarang oleh agama seperti narkoba ya, narkoba. Dan kalau bisa jangan merokok, hindari itu. Merokok itu anak sekalian tidak ada manfaatnya, barang yang mudorot. Maka ada ulama yang mengatakan merokok adalah haram. Ya kita balik yang makruh lah ya. Orang makruh mungkin mendekati haram. Oleh karena itu akhlakul karimah perlu kita miliki. Paling tidak kamu di alias sudah 2 hari pulang udah berbeda. Contoh, kalau di sekolah baru 2 hari, pulangkan ke rumahmu masing-masing. Terus tunjukkan yang pertama, assalamualaikum ya Pak, assalamualaikum Bu, gitu. Minimal seperti itu. Nanti ibu akan jawab, dengarin. Baru di alias baru udah bisa salam. Assalamualaikum, cium tangan. Ini baru 1 hari loh. Setahun udah lebih dari itu. Ciri khas akhlakul karimah diantaranya itu. Pulang sekolah, kamu seorang pelajar, ucapkan salam di rumah, siapa itu di rumah, dan salaman dengan orang tua di rumah, cium tangan. Pernah dicoba di rumah? Pernah? Yakin? Ya, dicoba di rumah, nanti kalau pulang salaman. Yang kedua, ketika sudah menjadi anak aliyah selama 2 hari, pulang ke rumah, dibiasakan di rumah ikuti ajaran Islam dengan ibadah sholat. Jadi kalau Allahu Akbar kamu nanti jangan lupa sholat zuhur. Nanti waktu ngomong, ya Allah baru 2 hari udah rajin sholat zuhur kan gitu, nggak bangkong lagi. Ada adzan subuh, maunya kasih sholat subuh. Baru 2 hari di aliyah. Udah setahun kan ada perubahan banyak. Terus yang ketiga, perubahan yang harus kamu miliki nanti ketika pulang sekolah di rumah rajin membantu orang tua. Ini ciri khas anak pelajar Muhammadiyah. Jadi yang pertama bahwa kita berakhlakul karimah. Yang kedua, lingkungan masing-masing. Seperti apa contohnya? Kalau perempuan, awas hati-hati. Perempuan kalau pulang di rumah gunakan pakaian yang syar'i, jilbaban. Jangan jilbab ketika ke sekolah saja. Ya, yang ini IPM juga jaga ini. Jadi kalau pulang di rumah atau di sekolah gunakan jilbab ketika ada manusia. Jangan jilbab ke sekolah saja. Atau anak laki-laki pun demikian, gunakan pakaian yang nutup aurat. Jangan anak aliyah kemarin lepas di lubang-lubang sininya kan. Motornya menceng-menceng kan gitu. Nah ini sama dengan mereka yang bukan sekolah aliyah ini lah ciri khas sekolah keagamaan. Mesti ada nuansa agama dalam dirimu. Kalau kamu sekolah di aliyah kok sama dengan orang yang bukan aliyah, berarti kamu apa lakunya di aliyah sama dengan mereka kan? Ada beda, ada beda. Ya terima kasih ya. Jadi ya, assalamualaikum. Ini bagaimana nggak bisa ngomong? Nanti aja. Ya,
Jadi kamu harus ada ciri khas berbeda. Maka tadi katakan rajin ibadah, sopan santun dijaga. Kemudian ketika kamu di lingkungan menjadi contoh lingkungan masing-masing. Saya ada pertanyaan sekarang, jawab 2 orang saja. Berilah contoh kebaikan yang ada di lingkunganmu. Seperti apa contohnya? Yang ada di lingkunganmu. Ya. Menyapa orang yang lebih tua dari kita. Ya, ulang dengar. Menyapa orang yang lebih tua dari kita. Nah, menyapa orang yang lebih tua dari kita. Paling tidak, kalau ada orang mau kemana mas? Assalamualaikum, mana bu? Kan gitu. Contoh kayak gitu. Nah, itu paling tidak seperti itu. Satu lagi, selain menyapa apa? Ya. Menghormati orang yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua diantaranya apa contohnya? Kemudian kembali ke Muhammadiyah tadi. Muhammadiyah sebuah organisasi, sebuah persyarikatan yang bertujuan baik, ingin meningkatkan agama Islam. Artinya tujuannya itu bagus banget Muhammadiyah. Di mana ada sekolah, ada organisasi Muhammadiyah, ada lembaga pendidikan yang tujuannya akan siswa-siswinya menjadi siswa yang muslim yang baik gitu loh. Tujuannya seperti itu. Walaupun belum semuanya bisa seperti itu, tapi paling tidak Anda bisa bertujuan ingin menjadi anak yang Islami. Muhammadiyah seperti itu.